الحمد لله الداعي إلى طاعته والموفق لهدايته الذي أمر عباده بعبادته وبين لهم أحكم شريعته وأشهد أن لا إله إلا الله اعتقادا لربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من خليقته والصلاة والسلام على خير الإنسان المبلغ عن رسالته الرحمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المحبوبين جميعا أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Buntayan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang selalu dilimpahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada Jumat yang berkah ini Allah masih memanggil kita. Allah masih meridhai kita hadir di masjid ini demi untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang akan kita lakukan bersama pada hari ini. Kemudian selawat berpangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat dari beliau yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar ini, khatib tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan pada kesempatan yang baik dan dalam keadaan yang sehat ini. Mari kita manfaatkan waktu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah menjalankan perintahnya dan menjauh dari larangannya. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai terhadap nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Rawahul Bukhari. Artinya ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu atau lalai darinya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya takwa adalah bekal terbaik bagi seorang hamba dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini menyambut bulan Ramadan dengan saling memaafkan. Dalam menjalani hidup, kita semua pernah berbuat salah dan mengalami kesalahan dari orang lain. Kita pernah merasa terluka, sakit hati, bahkan merasa diperlakukan dengan tidak adil. Namun kita sebagai manusia yang beriman selalu mempunyai pilihan bagaimana menyikapi itu semua. Salah satu cara terbaik untuk membersihkan hati dan jiwa dengan saling memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan,
atau membenarkan perbuatan yang salah, tapi memaafkan berarti melepaskan beban emosi yang negatif yang membebani hati kita. Apalagi sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita membersihkan hati dari segala emosi negatif dan yang dapat mengganggu pikiran dan mengurangi kekhusyukan ibadah kita di bulan suci nanti. Sikap saling memaafkan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-Nya. Allah taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf. Perintahlah pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Tafsir Marah Labid jilid 1 mengutip pendapat sahabat Ikrimah. Ia menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Jibril, apa maksud dari ayat ini?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, Tuhanmu memerintahkanmu agar engkau menyambung hubungan dengan orang yang memutusnya, dan memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu, dan memaafkan orang yang telah menzalimimu." Lebih jauh, Syekh Nawawi Al-Baghdadi menjelaskan bahwa para ulama berpendapat penjelasan yang disampaikan malaikat Jibril selaras dengan makna ayat tersebut. Menyambung kembali hubungan dengan orang yang memutusnya merupakan wujud sikap pemaaf. Memberi kepada orang yang tidak memberi adalah bentuk nyata dari perbuatan baik. Sementara itu, memaafkan orang yang telah menzalimi berarti memilih untuk berpaling dari sikap perilaku orang yang bodoh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya, menjadi pribadi yang pemaaf adalah bagian dari upaya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau telah memberikan teladan yang luar biasa dalam hal memaafkan. Rasulullah SAW selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan ketika Nabi sendiri menjadi korban. Baginda Nabi tidak pernah menyimpan dendam atau kebencian, melainkan selalu memilih jalan untuk memaafkan. Memaafkan bukan tanda kelemahan atau kekalahan. Sebaliknya, memaafkan lahir dari jiwa yang besar dan hati yang kuat. Orang yang pemaaf bukan hanya menang atas orang lain, tetapi juga berhasil mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Nafsu yang mendorong untuk marah, nafsu yang mendorong untuk membalas dendam, merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Dengan membuka pintu maaf seluas-luasnya, Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan bahwa membalas dendam tidak akan membawa kemuliaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Wa ma zalallahu 'abdan bi'afin illa 'izza." Riwayat Muslim. Yang artinya, dan tidak Allah menambah kepada seseorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengingat paling lama 1 minggu lagi kita akan dipertemukan kembali dengan bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, bulan yang paling ditunggu orang-orang yang beriman, yaitu bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi bulan penyucian jiwa, bulan pembersihan hati, dan bulan pelapangan dada. Dan salah satu amalan hati yang paling ditekankan Al-Quran dalam menyambut bulan mulia ini adalah maaf dan pengampunan. Al-Quran ternyata menaruh perhatian yang cukup besar terhadap sikap pemaaf. Kata maaf sendiri muncul dalam Al-Quran dengan kata al-afu sebanyak 34 kali, dan dengan kata as-saf muncul sebanyak 8 kali. Kata al-afu berarti memaafkan kesalahan orang lain, dan kata as-saf berarti memaafkan dengan lapang dada, tanpa mengungkit, tanpa menyimpan rasa dendam. Inilah tingkat maaf yang paling tinggi, dan inilah maaf yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah isyarat yang sangat jelas bahwa maaf adalah fondasi penting dalam kehidupan seorang muslim. Kita semua berharap ketika Ramadan datang, dosa-dosa kita diampuni, amal-amal kita diterima, doa-doa kita dikabulkan. Namun perlu kita sadari, bagaimana mungkin kita mengharap ampunan Allah sementara kita menutup pintu maaf untuk sesama. Kita menutup pintu maaf untuk saudara kita. Kita menutup pintu maaf untuk keluarga kita, atau kita menutup pintu maaf untuk tetangga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidh wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah menyebutkan dalam ayat tersebut al-kadhimin al-ghaidh, menahan amarah, kemudian melanjutkan ayatnya dengan kata wal-'afin yang artinya memaafkan, dan kemudian menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Yuhibbul muhsinin. Itu artinya memaafkan bukan sekadar akhlak mulia, tetapi jalan untuk meraih cinta Allah terlebih menjelang bulan Ramadan nanti. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya tidak sampai kepada Allah karena hatinya masih dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Betapa banyak orang yang rajin tarawih tapi salatnya ringan karena ia membawa luka lama yang tidak pernah ia lepaskan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan lisan, menahan amarah, dan menahan hati dari penyakit-penyakitnya. Ramadan akan datang, tetapi apakah hati kita sudah siap untuk menyambutnya? Memaafkan bukan hanya berarti mengalah, tetapi bukan juga berarti kalah. Dan bukan berarti melupakan luka, tetapi memaafkan adalah tanda kekuatan iman dan kebesaran jiwa. Sebelum kita membersihkan rumah kita untuk menyambut tamu Ramadan, bersihkanlah hati kita terlebih dahulu. Sebelum kita menyiapkan makanan sahur dan berbuka, siapkanlah jiwa kita dengan maaf dan keikhlasan. Siapapun yang pernah menyakiti kita, keluarga, tetangga, sahabat, lepaskanlah, karena dendam hanya akan menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang paling mulia bukan yang paling kuat membalas, tetapi yang paling mampu untuk memaafkan. Rasulullah SAW ketika sedang bersama sahabat di dalam masjid, lalu tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat bahwa akan masuk seorang lelaki Ansar ke dalam masjid dan dia dijamin masuk surga. Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mendengar sabda Nabi itu, penasaran dan langsung ingin berguru terhadap sahabat Ansar tersebut. Dan ternyata beliau mengikuti sahabat Ansar tersebut hingga menginap di rumah beliau selama 3 hari. Dan ia ingin tahu amalan apa yang membuatnya dijamin masuk ke dalam surga. Ternyata setelah 3 hari ia tidak melihat ibadah luar biasa. Beliau sholat seperti biasa, beliau puasa, namun rahasianya ternyata terletak dalam hatinya. Ia berkata, setiap malam aku membersihkan hatiku, aku tidak menyimpan dendam dan iri kepada siapapun dari kaum muslimin. Lalu ia berdoa kepada Allah, lalu melanjutkannya dengan sholat dan istirahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah rahasia kemuliaannya. Bukan karena banyaknya ibadah lahir, bukan karena banyaknya ibadah yang terlihat, tetapi karena hatinya bersih dari kebencian. Hadirin rahimakumullah. Sebelum Ramadan tiba, maafkan keluarga kita, maafkan tetangga kita, maafkan saudara seiman kita. Bukan karena mereka paling benar, tapi karena kita ingin Ramadan datang kepada hati yang bersih, hati yang lapang. Jangan biarkan Ramadan berlalu sementara hati kita masih terbelenggu dendam. Pada akhirnya, memaafkan memang mudah diucapkan, tetapi tidak selalu mudah dilakukan. Meski begitu, memaafkan adalah pilihan terbaik demi kebaikan diri kita sendiri. Mari kita memilih untuk saling memaafkan,
melepaskan beban emosi negatif, dan memulai lembaran baru dengan hati yang bersih dan tulus untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dalam beribadah di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuh. Innahu huwas samiul 'alim.